Saya, kalau lu mengejarkan sesuatu pekerjaan dengan hobi, lu akan ada beban. Untuk di daerah Eropa, mereka pakai gliserinnya bukan dari sawit. rasain. No, saya lihat Lu SPG-nya. bukan SW, Cantik, cantik. waduh. Ini TikTok di mana-mana. karena gini loh. Karena goyangnya. Bukan soal goyangnya. Kita bicara, saya sendiri jarang nonton TikTok. Saya Wah, saya nonton kok bagus-bagus kok. boleh Insta. Selamat sore Ko Indra. Akhirnya Ko Indra datang ke Ngawi. Gokil. Selamat datang di Dewan Project Cangkruan yang kesekian bareng Ko Indra. Tapi spesial ini dia datang ke Ngawi. Ya kebetulan cuman pas lagi lewat, kan saya juga ada janji sama lu. Oh iya betul. Ada janji Suatu pengen datang saat Ngawi. saya akan pasti datang ke Ngawi. Betul. Janji itu utang. Siap. Siap. Ini keren banget sih mau datang Ngawi. Tapi dari mana? Kemarin Bandungan ya. Bandungan. Oh, Vape Acara Vape Meet bener, Vape Meet gede. Asik kok. Ya kalau kumpul teman-teman pasti asik lah. Asik sih. Apalagi Hiburan gitu. biduannya. Biduan. Wah itu enggak, kita tidur, kita capek sudah. Kemarin kan goyang-goyang acaranya. Rame, saya lihat rame. Yang di depan anak-anak goyang-goyang. Kalau kita kan kalau lagi jalan jauh, komoditi yang paling penting buat kita tuh energi. Jadi harus saving energi. Betul. Enggak, emang ada acara apa sih? Bandungan. Terus habis dari Bandungan kemana lagi? Salatiga. Terus Solo. Nah, ada acara apa? Sampai ke Ngawi juga. Ketemu teman-teman seperti gua ketemu lu lah, Nuk. Ya, siap. Gokil sih. Kan selama ini kan teman-teman yang datang ke Jakarta. Sekarang saya ada janji, saya akan datang ke daerah mereka gantian. Oke. Sambil nongkrong, ngopi, terus suasananya di tengah-tengah sawah ya. Ini the best, tempat tongkrong saya the best nih. Warung berkah ini terbaik emang ini. Ini ada yang aku notice. Kenapa pakai pot? Gak ini notice aja sih kita. Dari kemarin kita semalam ketemu tapi cuma sebentar, harus ke hotel. Hari ini kita baru bisa cangkruan lagi. Kenapa pot gak keluarin RDA gitu loh? Simple. RDA juga simple. Tapi RDA kita butuh build. Ke Vape Store sekarang. Vapers tuh nggak perlu bisa coiling. Betul. Cuman kan kadang-kadang kan saya kan datang ke Vape Store, ketemu Vape Store owner, distributor dan teman-teman vapers itu kan rata-rata enggak di Vape Store malah ketemunya. Oh iya. Di kedai kopi. Oh iya. Kalau enggak di tempat makan atau di rumah mereka. Tapi sekarang itu loh, vapers tuh nggak perlu bisa coiling. Dulu perlu nggak bisa coiling? Malah dulu awalnya enggak perlu coiling. Pertama awal-awal tidak perlu coiling karena RTA yang zaman pertama awal-awal pot vape yang pot yang zaman pertama itu malah pot dulu loh. Ingat nggak zaman effort? Oh iya betul beli coil. Iya. Beli model kayak cartridge atau coil. Iya. Posisi. Iya, posisi. Tank pertama. Sub-om tank gitu ya. Aspire dulu kan ada Nautilus. Oh ya. Triton sama beberapa macam itu semua OCC. Oke. Sehabis OCC mulai ada RBA-nya. Oke. Nah, RBA-nya kemudian seperti yang teman-teman ketahui sekarang jadi RBA. Tapi kan tidak semua vapers punya waktu untuk datang ke Vape Store atau punya waktu untuk bersihin alatnya. Oke. Ya, Kalau ini ngepot terus banyak. Untuk pot saya demennya tuh simple. Kita cuma hanya perlu ganti cartridge atau ganti OCC, selesai. Maintenance-nya cepat. Mahal apa murah ya kalau perhitungannya ya? Mahal. Tergantung murah. Beli coil tuh 50.000 sekarang. Beli coil zaman 50 ribuan lah. Cartridge sekitar kisaran dari 30 sampai 50 tergantung cartridge-nya. Oke. Tergantung merek Potnya. Biasanya sih satu cartridge sama saya itu rata-rata bisa sampai 3 minggu sampai 1 bulan umurnya. Masa sih? Saya selalu itu. Saya kok seminggu ya? Itu kan semua
Bukan salah nge-vape-nya. Emang ada salah nge-vape-nya ya kok ya? Emang ngono salah nge-vape? Tergantung liquidnya kalau saya bilang. Iya sih kayaknya. Sama kayak kapas. Ini untuk Sama kayak coil koil. yang ini sudah 1 bulan sama saya, 1 bulan lebih saya belum ganti cartridge-nya karena ini agak jarang saya pakai. Untuk ini saya pakai pas lagi saat 1 minggu sebelum JV ya. Ya. JV kemarin itu udah 3 minggu ya, 3 kalau minggu. nggak salah. 1 minggu sebelum JV. Sampai sekarang saya Oh belum ya, ganti. kurang lebih 1 bulan. Kalau ini saya terima beberapa hari sebelum JV. Sampai sekarang Sampai sekarang belum ganti cartridge, belum ganti cartridge. belum ganti coil. Tapi mungkin minggu depan demi kebersihan saya sudah ganti. Saya nggak Oke. bakal push lebih dari 1 bulan. Oke. Tapi saya sih jarang sih pakai pot tuh. Pakai pot karena simpel kan, koin. Tapi dulu pakai R dia nggak? Pakai, pasti pakai dong. Maksudnya kan kemarin kan dulu ada zamannya RDA tuh. Saya punya RDA saya reload untuk yang DTL. Reload DTL. Kebanyakan RDTL saya pakai Haku, Enteon, Teon. sama Hadali. Tapi saya paling seneng Hadali. RDA yang jarang ada di vape store. Karena itu kan saya belinya kan tahun waktu dulu gitu. Kalau sekarang ya emang jarang. Ya, sekarang udah baru-baru RDA. Karena desain yang RDA baru lebih gampang build, cuman airflow dan beberapa aspek di dalam RDA-nya itu kurang cocok buat saya. Makanya pakai pot. Apa ada alasan itu? Pot adalah sarana untuk mendelivery nikotin yang lebih ideal buat saya. Oh, oke. Ada alasannya kenapa saya pakai pot. Apa? Karena gini, kita bicara delivery nikotin. Delivery nikotin, pernah pakai Joule nggak? Gak pernah. Saya tuh RDA mulu kok. Jarang saya pakai pot tuh. Paling sekali 2 kali doang, paling seminggu 2 minggu. Saya kalau pakai pot, katet udah nggak enak, cadangannya ada. Saya paling ke vape store beli sekali doang, habis itu saya nggak pernah pakai lagi. Kalau misalnya kan kalau kita asumsi teman-teman mungkin tahu soal Joule ya. Joule adalah pot yang low power dengan pemanasannya yang relatif kecil. Apakah Joule tidak bisa bikin pot yang lebih besar powernya? Bisa saja. Bisa, pasti. Amat-amat bisa, dan mereka bisa secara finansial, secara teknologi mereka memungkinkan. Mungkin. Namun mereka tidak lakukan itu. Karena bagi saya Joule waktu di saat dia populernya adalah Joule menjual delivery nikotin, tidak menjual delivery flavor. Karena gini, sifat dasarnya nikotin, dia butuh pemanasan lebih rendah dibanding flavor. Ya. Jadi kalau kita pemanasannya nggak terlalu tinggi, delivery nikotinnya lebih efisien. Oh ya. Istilahnya nggak kebuang dan dapat diserap badan kita lebih efisien. Tapi kalau terlalu panas, jadi rusak nikotin sebenarnya. Oh iya. Tapi flavor akan lebih muncul. Jadi karena saya pemakai Saltnik, saya pakai Freebase itu cuman hanya untuk tes liquid sekarang. Tes liquid dong. Hanya tes untuk nge-batching produksi kami. Saya yang QC, salah satunya masih Freebase. Siap. Tapi untuk harian sudah Salt. Oke, siap. Oke. Nikot. Berarti ngetes Freebase buat ngetes liquid doang. Terus saya kepo ini. Pot, terus ini starter packnya. Ini kayak rokok sebenarnya. Ini IQOS. Dia kalau tak potong nih konvensional biasa iso nggak? Ya kan ku channel pedamu kan. Iya nggak sih? Potongin konvensional. Potong konvensional maksudnya? Ini kan potongan kan dalamnya, kayak potongan. Iya sih. Dia dibikin serupa untuk menyerupai rokok, tapi dia bukan rokok. Tapi dalamnya mah tembakau. Tembakau. Dia punya prinsip sebenarnya sama pot mirip. Tapi kalau pot media penyimpanan liquidnya, flavornya adalah kapas. pas Umumnya. Yang dulu ada keramik. keramik, enak tuh keramik tuh dulu. Sebenarnya tuh.
Keramik Daripada enak, kapas menurutku loh ya. betul, karena rasa flavornya lebih clean. Iya, terus tahan lama menurutku. Lebihan. Tahan lama ada iya dan tidak. Kalau kapas tuh kepencet, gosong kok, zong pasti, langsung tuh. Keramik pun malah lebih cenderung lebih mudah gosong kalau liquidnya tidak support. Oh ya, iya betul. Karena keramik tingkat penyerapannya itu lambat sekali. Iya, Kalau liquid keramik dulu nggak ada kata isi langsung start. ya tahan 15 menit. Masih 10 mending menit. 1 malam. Dulu tuh gitu. Awalnya tuh kalau nggak salah 10 menit 5 menit tuh gara-gara seramik dulu. 15 menit masih ya, 30 menit ya gitu. 10 sampai 30 menit itu seramik yang Udah modern kali ya. seramik bukan modern, seramiknya dalamnya kapas. Oh. Jadi dia pemanasnya itu tidak melalui koil tapi melalui seramik. Seramik koilnya itu masuk ke seramik di dalamnya. Mungkin itu zaman saya pas itu tuh mungkin. Kalau zaman yang sebelumnya lagi itu di dalam keramiknya. Jadi keramiknya tidak pakai kapas lagi. Keramik itu kalau tidak salah waktu saya ke pabrikan di sana di China itu ada 2 macam mereka. Keramik hitam dan keramik putih. Nah, dulu ada zamannya film, namanya film, keluaran anak perusahaan Vaporeso. Dia pakai keramik hitam, Lebih enak. terbaik. Itu baik. Saya masih ada potnya dan cartridge-nya masih ada. Tapi itu dia enak tapi ada kelemahannya. Oh, oke. Kelemahannya adalah dia hanya sanggup dipanaskan. Jadi disanggup di puff itu perkiraan amannya di bawah 500. Oh, bentar doang ya berarti. Dikit ya. Makanya dia hanya dipakai di closed system. Oh, ya betul. Karena keramik hitam waktu di zaman itu kelemahannya adalah kalau dia dipakai terus-terusan dia akan retak. Nah, kalau sampai dia terjadi retak, serpihan si keramiknya itu ada peluang untuk masuk ke paru-paru kita dan itu akan berbahaya. Oke. Karena jarang nih kita bahas spot. Biasanya Koindra tuh bahasnya MTL. Kita kan bahas yang kita pakai aja. Ini tidak enak membahas aja. MTL Iya, sebenarnya. usah. Kita yang kita pakai aja. Tapi Koindra masih punya koleksi R ya? Masih ada mod. Ada tapi di laci kantor dan di laci rumah. Enak loh pada pakai RDA tuh. Saya rasa pakai RDA Koindra. Enak flavornya, tapi kalau lagi kayak saya mobilitas saya tinggi, Oh iya, sibuk nggak bisa. kayak saya kan hobi nyetir. Jalan nyetir dari Jakarta ke Jawa itu hiburan loh buat saya. Kalau saya lebih ke pekerjaan, nyopir, bukan Gini, kalau bagi saya, kalau lu mengejarkan sesuatu pekerjaan, dengan hobi. lu akan ada beban. Oke. Tapi kalau lu jalanin itu sekedar pekerjaan lu, sekedar lu anggap itu sebagai kesenangan lu, rasa capek kurang. Betul. Siap. Betul. Aku minum dulu tadi gue. Lupa saya. Ini gue juga minum. Tim kopi, tim teh. Saya mah kopinya kopi manis kok. Tapi ngomong ya RDA ya. Dulu pak kalau ko Indra pakai RDA, liquidnya cari yang berapa? 50-50, 60-40 atau dulu berapa? Atau 70-30? Tergantung maunya. Rata-rata Mostly saya lebih suka 50-50. 50-50. Sekarang banyak sih 50-50 liquid. Banyak 50-50. Sebenarnya dulu pun ada, cuman tidak populer. Tidak populer. Dulu populer 70-30. Dulu tuh populer itu. Nol Sebenarnya nikotin 100 mili buat belajar ngetrik. enggak, sebenarnya gini, kalau kita bicara mundur sampai ke 5, 6 tahun, 7 tahun yang lalu, Oke, mundur, kita belajar mundur. Flashback. liquid yang ada itu semuanya 50-50. Oke. Baru beranjak ke 70-30. Ya, 60-40 kemudian 70-30 karena RDA di zaman itu sudah lebih demen ngebul dan orang-orang lebih demen vape trik. Oh iya. Processing, ngebul-ngebul. Itu enak. Tuh dulu nikotin 0, 100 mili buat belajar ngetrik. Masih mending kalau nikotin 0. Itu dia cuma pakai glycerin doang. Glycerinnya mungkin sampai 90 sampai 100% glycerin. 90% rata-rata. Makanya asapnya bisa tebal. Iya, bisa tebal latihan gitu.
Karena kan kalau kita bicara liquid, kan komponen utama kan propylene glycol yang saya biasa panggilnya glycol. Glikol. Vegetable glycerin saya jarang sekali bilang sama timnya saya vegetable glycerin. Apa? Saya selalu mengomongkan bahasakan mereka glycerin. Glycerin. Jadi kan kalau kita bilang PG kan suka mirip, orang Iya. bisa kesaru. Oh iya iya. Jadi saya membahasakannya glycol dan glycerin. Ya, glikol dan glycerin. Karena gini, tidak vegetable glycerin pasti glycerin, Ya. tapi tidak semua glycerin itu VG. Karena glycerin itu ada glycerin sintetik. Oh iya. Baru tahu ya. Oh, Glycerin pun di Indonesia memakai sawit. oke. Karena negara kita kan penghasil sawit, Sawit, yang banyak. terbesar di dunia kalau kita Iya. bicara ya saat ini ya. Cuman untuk di daerah Eropa mereka pakai gliserinnya bukan dari sawit. Karena Eropa tidak ada sawit. Oh iya iya. Mereka memakai biji bunga matahari atau biji anggur. Kuaci. Kalau di sini jadi kuaci, kalau di sana tidak. Kuaci. Nah, itu dia. Jadi mereka pakai grapeseed sama sunflower. Oh, oke. Tapi zaman sekarang emang musim pot sih gua. Golek lho. Kalau ngomong glycerin, Amerika malah bisa dari kedelai. Oh, dari kedelai. Itu pun juga bisa. Keren, banyak ya. Oke. Tapi ngomongin pot ya, pot RDA, pot RDA. Emang sekarang lagi banyak musim pot, banyak yang pakai pot. Banyak ya. Simple bos, nggak semua orang tuh semua orang tuh segabut lu yang nongkrong. Bukan gabut, tapi pengangguran sebenarnya. Tapi banyak loh ya. Nah, TikTok, nah, pot, nongkrong, setiap nongkrong pasti banyak banget. Banyak banget. oke. Sekarang gini, tidak semua orang butuh nikotin misalnya. Tapi tidak semua orang punya kerajinan untuk belajar koil. Ya, betul. Satu dari faktor mungkin matanya, kayak mata saya kalau koil kan Capek, agak gimana lah, kurang nyaman. kurang nyaman. Kalau ini kan plug and play. Plug and play. Betul. Tapi vape store kan membantu coiling gitu. Tapi emang pot emang simple. Keren-keren bentuknya pink kayak gini sih. Nah, ini pink pot. Karena Ko Indra kebanyakan pot katanya mau dibagi-bagi. Yang warna pink 2. Nanti baginya gimana? Nonton di YouTube-nya dan di Instagram-nya Dewian Project. Ada 2 pink yang mau dibagikan Ko Indra. Kebanyakan pot sih Ko Indra. Berapa pot yang Om Ko Indra buat? Starter pack nih. Ini kalau saya nih ya. Saya tuh buat 2 mod. Ya. Kadang 1 pot. Itu pun kadang. Nah, kalau Ko Indra. Kalau setup saya tuh selalu kalau buat jalan. Yang saya kantongin karena saya pakai sehari-hari itu 3 saat ini. Yang menurut saya dengan segala kelemahannya merupakan yang terbaik Ini 3. saat ini. Apa aja nih? Ini Oxfa Slim. Slim. Ya ini banyak yang pakai juga nih. Yang keringan nih. Oxfa Slim karena dia bisa adjust power. Oh iya, ada layarnya. Ada Kalau layar. ngomong cuma sekarang ada, Ada layarnya. TV-nya kalau kata ada orang, TV-nya. ada TV-nya. Ada TV-nya. Joyway. Ini JW. Saya baru tahu kemarin di JW JW. Ya, saya udah Ngerasain tahu. kemarin saya di sana. Sudah tahu mungkin udah beberapa saat sebelum JV. Belum JW. Saya pas JW. Joyway untuk build quality-nya bagi saya ya. Build quality-nya under. Oke. Karena dia feelingnya plastiki sekali. Oh iya. Jadi tidak ada kesan mahal. Tapi flavornya untuk delivery ini flavor dan nikotinnya saya akuin cukup baik. Cukup baik. Saya kemarin ngerasain SPG-nya rasain. Nah, terus saya lihat Lu SPG-nya. demen es? Wah, Cantik. JW. Cewek cantik. Waduh. Ini kayaknya harus di-cut dulu nih sebentar. Ini JW cantik SPG-nya. Wah, makanya saya cobain. Enak tapi. Saya nggak pernah ketemu SPG-nya malah. Gimana Anda? Kalau saya biasa JW. ketemu sama ininya apa country manajernya Saya- atau apanya. SPG-nya dulu. Karena dia kan menjelaskan produk. Saya sebagai vapers
Masalahnya apa ya Kak ya? Masalahnya begitu sampai di sana SPG-nya nawarin saya keluarin barangnya dari kantor, saya udah pakai Joyway. Jadi dia mau ngeliat dia mau ngomong apa. Saya belum pakai. Masalahnya di GV nanti kalau gue begitu terus ada yang videoin kelihatan bini gue urusan dong. Aduh, kacau. Betul. Ya Pot emang Masalahnya enaknya kagak, nanti disangka itu makan nangka enggak, getahnya kita kena. iya benar. Rusak. Nanti lain kali, oh ternyata lu hobi jalan ke Jawa ini. Oh, ke vape tuh ini. Oh. Ini. Tapi emang Pot lagi rame sih. Banyak pot-pot. Yang enggak itu yang kayaknya yang kita masih agak gini tuh disposable. Aku sih kemarin denger sih kayak di Bali di itu sih rame ya karena apa ya emang banyak bule yang makanya juga bule. Disposable peraturan yang per tahun ini per 1 Januari sudah lebih mengakomodir mereka. Karena peraturan cukai sebelum pas peraturan cukai mulai ada, disposable itu dikenakan cukai per 1 cartridge itu 17.000 something. Saya lupa tepatnya tapi sekitar 17.000-an. 1 cartridge dia harus bayar cukainya 17.000 sekian. Sedangkan liquid yang konvensional close open system bayarnya enggak setinggi itu. Dengan volumenya ya kan misalkan banyakan open system kayak gini ya 60 mili 30 mili. Sedangkan ya nggak sih perhitungannya sampai ke situ nggak sih? Peraturan yang waktu dulu sebelum yang sekarang, peraturannya itu 1 cartridge 17.100, 717.000 something lah, ya lupa. Tapi yang jelas 17.000 seingat saya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Oke, betul. Teman-teman. 17.000 dia tidak memandang isi liquidnya mau 2 mili, 0,7, 3 mili, pokoknya 17.000 per cartridge. Sekarang peraturannya berubah per mili mereka. Per milinya kalau nggak salah karena saya nggak main di closed system, per milinya itu 6.000. Oke. Jadi waktu zaman perhitungan cukai, misalkan kita anggap studi kasusnya adalah Joule. Joule 1 cartridge-nya itu mengandung nikotin, liquid nikotinnya 0,7 mili kalau nggak salah. Seingat saya, tapi dia under 1 mili. Jadi kalau peraturan yang dulu dia harus bayar cukainya 17.000 something untuk per 1 cartridge. Kalau sekarang 0,7 dikali 6.000. Oke. Berarti 0,7 kali 6.000 sekitar 4.000 something lah. 4.000 something. 17.000 lawan 4.000. Selisih signifikan 1 cartridge saja. Sedangkan dia jualan cartridge berapa puluh ribu, berapa ratus ribu per bulan. Jadi iklim yang peraturan yang dulu mungkin kurang sesuai bagi mereka. Yang sekarang maaf lebih mengakomodir. Tapi belum banyak yang masuk. Gak cocok kali kok orang Indonesia tuh. Flavornya kan saya sudah bicara untuk closed system kebanyakan mereka tidak mentingin flavor tapi mentingin delivery. Sedangkan orang Indo sekarang kok senang flavor juga karena sudah terbiasa. Iya. Sudah terbiasa, betul. Pot disposable rame sekarang tuh. Pot saya tuh heran gara-gara TikTok goyang. TikTok di mana-mana karena gini loh. Karena goyangnya. Bukan soal goyangnya. Kita bicara, saya sendiri jarang nonton TikTok. Saya nonton kok bagus-bagus kok. Boleh install berarti. Habis acara ini saya install. Oke, siap. Saya lebih ke YouTube dan Instagram. YouTube kebanyakan nonton video, tapi video tutorial atau video teknik-teknik atau pengetahuan lah. Ya. Netflix punya tapi jarang sekali nonton. Yang nonton biasa orang lain. YouTube kebanyakan pakai YouTube musik buat di mobil. Sambil jalan denger musik biar nggak gabut. Tapi Kohidra tuh nge-vape berapa tahun sih? 2000 awal. Lupa. Di bawah 2014. Enggak. 14 antara 14 sama 16. Mod saya yang pertama kali saya beli adalah Vaporshack DNA 30. Duit tuh.
Waktu itu kalau nggak salah 2 juta something. 2016 tuh yang murah tuh, dulu tuh Tesla. Invader 3, murah tuh dulu. Tesla setelahnya. Iya, tapi itu 2016-an, 18 akhir nggak 17. Itu murah tuh. Di 2014 pilihannya tuh modnya gede-gede. Oh iya, kalau 2014, oh iya saya belum lahir, saya 2016 akhir. Jadi mod yang terkecil waktu saat itu adalah si DNA 30 itu. Kemudian terus keluar Kangertek. Kangertek, nah itu saya ngalamin tuh kalau Kangertek. Kangertek ada yang besar ada yang kecil. Pakai tanknya. Kangertek Kangertek sub om ya, itu sub om tank kalau nggak salah ya. Ya. Itu Kangertek tuh. Waktu itu rata-rata koil itu satu, resistannya itu semua di atas 1. Iya. Jadi sebenarnya pot ini adalah reinkarnasi Yang dulu. device yang zaman dulu, cuman dengan casing yang lebih baik dan lebih kecil, lebih simple. Iya. Dan yang ini malah sampai saking gabutnya mereka bikin lampu warna-warni. Hiburannya. Itu kayak zaman dulu itu mod Semon Rabok apa itu? Ada lampu-lampu. Kalau kita bicara mod nih, ini mod ini sebenarnya saya tidak suka sama dia punya mod. Kenapa? Kalau di tempat orang, kalau malam gelap, kalau kita nge-pop nih nyala-nyala, Iya. centil. Mas, Sedangkan kalau saya biasa nge-vote kan gini, saya balik malah. biar kelihatan. Biar nggak kelihatan. Iya. Jadi maksudnya jangan kita mengganggu orang. Iya, betul. Vape kan yang penting jangan mengganggu orang. Betul. Tapi kalau nongkrong tuh kalau kayak gini tuh emang enak tuh pakai pouch. Kalau pakai mod tuh harus ke bawah, lihat samping kanan dulu, berhubungin agak. kalau ini kan cuman Iya. di kamar hotel pun juga, walaupun banyak kamar hotel tulis No smoking. no vaping denda 500.000. Saya yakin selama mereka tidak pasang kamera di dalam Tapi kamar. gak mungkin pasang kamera. Kalau dia pasang kamera urusannya panjang. Sebenarnya gak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Tapi memang sekarang kayak di toko tuh banyak juga stoknya pot. Terus di toko saat nih pot friendly itu emang banyak sih. Kayaknya RDA ini udah mulai dibilang lu bakal hilang nggak? Menurut pandangan kau Indra, RDA Hilang tidak. hilang tidak? Tapi mungkin akan tidak seperti dulu lagi. Dia tidak akan jadi mayoritas, tapi dia tidak akan hilang. Selama cloud trigger dan cloud chasing masih ada, RDA masih hidup. RDA akan ada. Yang rame itu coil art rame. Coil art katanya itu ya kemarin. Coil art tuh seni, suka saya kalau itu. Coil art adalah enak dilihat, tak enak dipakai. Enak lihat, enak dipakai. Seni memang dia. Di foto enak, dilihat, dipajang enak, tapi dipakai kepanasan. Kepanasan. Tapi kau Indra suka nggak lihat apa namanya coil art? Lihat foto-fotonya. Mata saya sudah kurang memadai. Tapi menikmati hasil foto-fotonya suka. Kadang-kadang Suka. Keren tuh. Emang vape tuh banyak seni-seninya. Ya. Cloud karena gini ya. Kau Indra pernah nggak gini aja dulu bentar. Sorry saya potong. Pernah nyoba cloud chase nggak? Cloud chase pernah nyoba nggak kau Indra? Pernah nggak? Enggak pernah. Saya pernah. Gagal loh. Putus asa. Saya gampang putus asa. Cloud nggak jadi. Gagal. Masa nggak pernah nyoba? Gini, Cloud chase. gini loh. Kita vapers adalah memenuhi, kalau buat saya ya. Ya. Karena ini tidak akan berlaku untuk semua orang. Betul. Hanya berlaku untuk saya karena saya tahu diri saya sendiri. Saya adalah menikmati delivery nikotin, kebutuhan nikotin saya tercukupi, dan flavor. Oke. Flavor saya, bagi saya nikotin nomor 1, flavor nomor 2. Tercukupi ya sudah. Sedangkan cloud chasing itu bukan, karena saya tidak demen show off. Oke. Ini biasanya saya tuh adalah orang yang di belakang kamera, jarang sekali di depan kamera. Ini kan cangkruan. Ini bukan acara podcast. Demi Bos Nuk, saya bersedia di depan kamera. Ini ini kan cangkruan. Enggak podcast bukan apa. Cangkruk kan apa itu? Cangkruan itu bahasa nongkrong. Nongkrong. Nama kalau di sini Kalau cangkruan. nongkrong kan lu udah tahu hobi gua. Selama gua masih nggak ngantuk, nggak kecapean, gua Cangkruan. Makanya di kita mana juga nongkrong, asal jangan di pas lagi nongkrong yang di bentengnya apa yang tadi? Vanden Bosch. Ya, terus di belakang ada Sedado Mas Jose lagi.
Makanya ini kan kita nongkrong, kita ngobrolnya ngalur gitu, pot apa. Saya itu sebenarnya pot tuh penasaran, tapi yang paling penasaran saya itu ini sebenarnya. Oh, IQOS. IQOS itu sebenarnya udah dari zaman dulu. Kalau saya dengar dari orang-orang, karena saya nggak pernah menyentuh ranah-ranah itu. IQOS adalah sarana delivery nikotin instan. 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu saya ketawain IQOS. Kenapa? Gimana ya? Lu kan ngerokok kan? Pernah ngerokok? Pernah nggak lagi lu naik motor dulu zaman lu ngerokok, lu kehujanan terus rokok lu basah? Iya dong. Terutama rokok putih ya, Marlboro putih atau Iya, apa? yang rokok putih. Rokok putih lu kehujanan basah karena zaman kita lagi zaman dulu kan kita pernah zaman gimana sih? Iya. Ya nggak perlu diperjelas lah. Iya. Yang rokok sebungkus aja kayaknya sedih banget belinya kan. Begitu kehujanan kita keringin pakai hair dryer terus kita hisap. Kayak korek kok. Nah. Kayak kering. Kayak kuning gitu. Iya. Tapi kan ada rasanya jadi ada rasa lain. Udah nggak enak, iya. Pasti nggak enak. Nah itulah IQOS. Oh. Pas awal-awal. Karena kan sebenarnya IQOS ini saya nggak pasti benar ya, tapi setelah pengalaman saya pakai IQOS, dia merupakan tembakau yang dirajang, dicincang dan dibikin jadi pulp kertas, jadi tembakau lembaran, kemudian dikasih flavor, Terus dipanaskan. apa bedanya sama konvensional? Beda. Konvensional dibakar. Ini dipanaskan sama seperti vape. Cuman kalau vape medianya adalah kapas yang saat ini. Kalau dulu kan keramik. Ada sempat keramik tapi awalnya sejarah pertama vape itu selalu kapas. Dia tidak pakai media kapas tapi dia pakai media tembakau yang dibasahkan. Apa yang dicetak. Itu medianya. Oke. Tapi prinsip kerjanya mirip. Dia jadi dia tuh ada di tengah-tengah antara vape dan rokok. Dia ada di tengah-tengah. Karena dia untuk bergunanya dia mau lebih cocok untuk pemakai rokok putih kalau menurut saya. Oh, iya. Karena ini saya dulu mantan Marlboro. Jadi lebih kena. Betul. Oke, seru sih. Tuh, saya jarang kok pakai pot tuh. Dari dulu sih saya jarang pakai pot tuh. Paling pot tuh suka ya beberapa doang sih. Cuman bentar doang. Emang vape ya? Kemarin kita ketemu di GV. Rame event vape sekarang udah mulai. Kemarin Bu Indra datang. Saya besok datang itu ke Surabaya Vape Heroes. Saya besok datang tanggal 2 dan 3 di Surabaya. Bintang tamunya sih Jono Joni, Guyon Waton. Pokoknya dangdut saya suka. Gimana event vape sekarang? Udah kembali lagi biasanya Gudang Flavor tuh support acara komunitas. Gimana ini? Komentarnya acara vape kembali lagi? Kembali lagi sih bagus, cuman kadang kita harus perhatikan protokol kesehatan. Oh ya, tetap harus, walaupun biasanya kalau udah acara bablas. Udah lupa. Awal tuh ingat mereka. Cek. Saya udah setengah dangdut apalagi udah. Kalau udah kayak kemarin musik, udah dangdutnya, udah semua udah lupa lah. Iya, seru sih udah lama nggak ketemu kan mereka. Tapi dengan adanya vaksin dari pemerintah itu sudah jauh membantu. Iya benar, sudah jauh membantu. Sekarang sudah jauh membantu. Asik sekarang event-event itu. GV rame juga saya datang tuh. GV rame karena ya faktornya kan kita sudah lama tidak pernah. Iya, nggak pernah event expo. Nggak pernah datang. Kayak kita kan kayak teman-teman yang biasa di dunia vape kita jarang ketemu cuman lagi di live atau di ini. Kan jadi ada sarana silaturahmi berlangsung. Sekarang kok Indra langsung datang ke Ngawi gara-gara kemarin ngomong urusan vape ini. Saya nggak merasa ini pekerjaan, tapi ini jadi kayak hobi. Di hampir setiap kota saya datang, teman saya yang bukan di usaha vape, dia kan bilang, lu datang sendiri, emang ada teman? Ada aja, saya bilang. Ada aja. Iya. Contoh gini lah, vape tuh ada aja teman. Saya ke Ngawi, saya ngomong sama lu, gua mau ke Ngawi, kan jadi begini. Iya betul, cangkruan gitu.
Di Kediri kemarin juga begitu, Salatiga begitu, Bandungan begitu, Solo begitu. Iya, jadi vapers tuh enak. Nanti malam mungkin rencana saya ke Madiun. Ke Madiun sana. Wis mantap, keliling-keliling. Pati kalau memungkinkan. Pati kalau mau mungkin wis enak jadi vapers tuh. Ikut komunitas vape tuh enak. Ya emang, Banyak teman tapi di kalau mana-mana. kalau jalan terlalu lama akhirnya kita juga faktor kali ya. Ya, faktor U emang paling mempengaruhi. Gimana? Jadi secara fisik itu baterainya udah kayak baterai soak gitu. Tapi enak kok kumpul-kumpul tuh. Bahkan minggu depan saya ada ajakan acara ke Makassar. Vape juga. Iya, Asik Makassar tuh. Vape Makassar. Makassar kayaknya mau ada acara ada dua acara di. Iya, ada 2 acara deh. Karena ada 2 acara saya memikirkan kemungkinan untuk pergi karena sekali pergi ada 2 acara. Ada 2 acara sekalian. Iya, tuh enak tuh. Sekali jalan, tapi acaranya waktunya sama di hari yang sama dan jam yang sama. Saya udah bingung. Ah iya. Kalau Saya enggak kemarin lihat salah. satu sih. Saya baru lihat satu. Jadwalnya sama tapi di 2 tempat, tempat yang yang berbeda. Nggak mungkin saya bisa belah aku, Mas. Belah. Karena sih buka. Jadi kalau saya datang ke tempat A, nanti saya kurang sungkan sama yang B. Ya. Kalau begitu pula sebaliknya saya datang ke B, saya ke A. Jadi dan kemungkinan saya juga masih lelah nih pulang dari Jawa. Oh siap tuh. Berkeliling-keliling. Oke, cangkruan kita ngobrol tentang pot saya jadi tahu walaupun antara minat dan tidak, tapi kayak saya pengen nyoba. Saya kemarin nyoba pot kok, pakai pot saya kemarin. 1 cartridge udah gosong. Jadi ini saja saya coba ganti, saya beli nanti saya pakai lagi gimana nanti saya. Pakai pot saya sekarang. 1 minggu. Iya, luwe. Hampir 2 minggu saya pakai pot. Saya pakai sendiri sih sampai 1 bulan lebih ya rata-rata. Gosong saya kemarin. Gosong biasanya kalau saya lagi nyetir lupa ngisi, kasihkan toto. Mungkin. Iya, saya kejadian kadang seperti itu. Kemarin. Saya ngepot kemarin 2. Nanti besok saya coba lagi. Pot-pot sekarang lebih baik dibanding pot-pot yang dahulu karena mereka sudah belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Ya, sekarang pot sekarang enak-enak. Enak, baterainya gede. Iya. Sekali ngecas 2-3 hari kemudian baru ngecas lagi saya. Potnya gede, sekarang baterainya ngecas cepet. Sekarang enaknya. Si pas cas. Iya, cepet ngecasnya. Type-C, sekarang beli pot dapat kabel. Dapat kabel sih Penting nggak? penting nggak penting. Saya tuh punya pot kemarin, walaupun gak saya pakai 4 atau berapa. Kabel itu gak kepake semua. Pendek-pendek sih. Coba ngasihnya 2 meter. Ya, 1 jadi, meter. Lumayan. ya kita juga males bawa. Lumayan. Kepanjangan. Lumayan. Kependekan segini. Kalau kita bicara kabel, saya tuh dulu pernah masukin kabel. Ini lanyard USB. Dia ada USB kabel, bisa USB-C, Ya. bisa iPhone, bisa ya. micro. Tinggal dibolak-balik. Oh iya, enak tuh kayak gini. Tapi kabel itu ada ratingnya. Oh iya. Jadi kabel bentuknya sama, harganya bisa beda. Iya. Betul. Karena rating powernya dia Ya. bisa deliver berapa. Betul. Ya sih. Apakah dia bisa deliver data atau tidak? Ya. Nah, mostly kabel yang diberikan sama Pot. si pot saya tidak pernah pakai Iya, saya juga. karena dia deliver powernya kurang kuat. Saya pakai sih 1 buat di mobil cas. Kalau saya malah nggak pakai, saya malah pakai buat chargernya Saramonic. Saya pakai ya buat di mobil ya. Lumayan tuh, nggak terlalu makan tempat. Betul. Pagunya di itu tapi kurang panjang. Dia panjang 2 meter gitu. Saya kan bikin saya bikin pot. 2 meter nanti harga kabelnya aja hampir seharga potnya nanti ya. Kalau yang bagus punya ya harga kabel yang bagus itu 200 ribuan ya. Nah, berhubung kita belinya 30 ribuan ya. Oke lah. Oke kok, makasih banget nih udah mampir. Sama-sama. Makasih 2 potnya dari Koindra, Nevox. Ini sponsor sebenarnya bukan dari saya tapi dari Nivok karena ini barangnya Nivok. Nevox. Terima kasih Cuman Koindra. kita hanya memfasilitasi aja. Mantap. Kebetulan Terima kasih Koindra, terima kasih Nevox. Ini pink semua ya, nanti kita bagi nanti. Saya nggak ngebayang saya pakai pot pink. Keren kali, lucu. Nggak mau, Benar lucu. nggak mau. Masa nggak mau dibilang? Kok lucu deh gitu. Itu tuh sering kita dengar itu. Saya yang ini aja udah cukup dah. Ijo, emang ijo itu terbaik ijo. Saya tuh ijo banget. Bukan, kemarin saya lagi di coffee shop kebetulan mati lampu. Ada lampu. Pas mati lampu akhirnya mau ke depan ngambil lampu senter. Saya gini.
Oh iya, belajar ada orang ya. Ya, jadi sambil pencet ini sekali-sekali jadi Orang center nggak nabrak. darurat. Iya. Oke, terima kasih Kundra udah main Ngawi. Sama-sama. Sampai jumpa lagi kita di Jakarta di event VIP atau di Ngawi lagi. Mudah-mudahan kalau SPH memungkinkan saya ke sana. Siap, mantap. Pokoknya terima kasih buat Kundra, terima kasih Kalau potnya. ada perkataan yang salah-salah Ya. atau kadang guyonannya kita Kurang atau berlebihan atau yang disampaikan mungkin keliru ya namanya juga cangkruan ngomong masih sukanya kan cangkruan pendapat kita. Betul Iya dong. sekali. Iya dong cangkruan. Terima kasih dua potnya, terima kasih Koindra, Gudang Flavor dan Nevox, nanti kita bagi-bagi pertanyaannya, nanti dilihat aja seputar ini ya. stay tune di IG-nya. Kalau bisa cewek ya. Ya domisili deket-deket aja biar kita nanti bisa COD-an. Karena kalau dikirim-kirim nanti lama. Kita di One Project tuh selalu menghantarkan yang terbaik untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman di One. Ada faktor lain nggak? Bukan. Kalau gua kalau kenapa lu ngomong cewek doang? Bukan. Kalau karena pink, jadi kita biar cewek tuh iya, kalau yang nge-vape tuh cowok ternyata enak ya nge-vape yang gitu. hitam. Iya. Oke, sampai situ aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih Koindra. Terima kasih semua. Sampai jumpa di cangkruan lain-lainnya. Dewian Project. Dewian. Ya, oke, mantap. Thank you. See you.